Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di kuliah akuntansi biaya. Hari ini kita sudah masuk ke materi kedua, yaitu tentang kalkulasi biaya pesanan. Oke, jadi apa aja yang harus kita pelajari nanti? Yang pertama, definisi kalkulasi biaya pesanan. Yang kedua, bagaimana aliran biayanya. Yang ketiga, karakteristiknya. Kemudian yang keempat, metode harga pokok pesanannya. Yang kelima, kartu biaya pesanan. Dan keenam, bagaimana penjurnalan dalam biaya pesanan ini. Itu ya. Oke, jadi langsung saja, apa itu biaya pesanan? Jadi kalkulasi biaya pesanan itu sendiri adalah penghitungan biaya berdasarkan pesanan dengan sistem akuntansi yang menelusuri biaya-biaya pada unit individual, terus pekerjaannya, kontrak, tumpukan produk atau pesanan pelanggan yang spesifik. Nah, jadi dalam kalkulasi biaya pesanan ini setiap perusahaan harus mengidentifikasi setiap pesanan, jadi harus terperinci, kemudian harus jelas dalam kartu biaya pesanan. Nah, kartu biaya pesanan ini nanti berfungsi untuk mengakumulasikan biaya bahan, tenaga kerja langsung, dan BOP gitu. Nah, biasanya kalkulasi biaya pesanan ini diterapin pada pekerjaan-pekerjaan di perusahaan manufaktur, misalnya pekerjaan konstruksi, kemudian industri percetakan yang memerlukan pesanan dulu gitu kan, jasa pelayanan hukum atau jasa arsitek, jasa akuntansi yang pelanggan-pelanggannya itu mempunyai tujuan dan keinginan yang berbeda gitu. Jadi harus dipesan dulu, kemudian baru diproduksi. Gitu. Nah, selanjutnya ada aliran biaya produk pesanan. Jadi dalam alirannya adalah si perusahaan manufaktur itu harus membeli bahan baku dulu, kemudian menyiapkan tenaga kerja langsung, kemudian BOP, kemudian baru diproses entah itu barang atau jasa, kemudian diproses menjadi barang jadi yang akan disimpan di persediaan barang jadi dan akan dihitung di harga pokok penjualannya gitu. Jadi diawali dari pencatatan harga pokok bahan bakunya, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan biaya tenaga kerja langsung dan BOP-nya, kemudian disajikan harga pokok produk barang jadinya dan diserahkan oleh bagian produksi ke bagian gudang barang jadi. Itu yang akhirnya nanti akan didistribusikan ke konsumennya. Nah, ini karakteristiknya. Yang pertama, proses pengolahan produknya terjadi secara terputus-putus. Nah, ini maksudnya adalah jika pesanan yang satu sudah selesai dikerjakan, ya sudah berhenti gitu. Proses produksi dihentikan dan mulai mengerjakan pesanan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya, produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi. Maksudnya adalah di sini sesuai permintaan pelanggan. Yang artinya setiap pelanggan itu bisa jadi memiliki spesifikasi yang berbeda atau keinginan barang atau jasa yang berbeda. Yang ketiga, produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Jadi ini murni pure untuk memenuhi keinginan pelanggan gitu, bukan untuk memenuhi kebutuhan si perusahaan manufaktur itu untuk menyimpan produknya di gudang yang kemudian nanti akan dijual secara bersamaan gitu. Selanjutnya, biaya produksinya dihitung secara individual, jadi sesuai spesifikasi pesanan. Selanjutnya ada biaya produksi digolongkan menjadi biaya produksi langsung, yaitu biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung, dan biaya produksi tidak langsung yaitu biaya overhead pabrik. Jadi lagi-lagi biaya produksinya di sini digolongkan menjadi dua. Yang pertama biaya produksi langsung,
Yang kedua, produksi tidak langsung. Yang langsungnya adalah biaya bahan baku dan BTKL atau biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya produksi tidak langsungnya adalah biaya overhead pabrik. Selanjutnya, biaya produksi langsung diperlakukan sebagai biaya sesungguhnya. Namun, biaya BOP atau biaya overhead itu diberlakukan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Nah, tarif ini ditentukan oleh si pelanggan maupun si penjualnya, perusahaan manufakturnya maupun si konsumennya gitu. Yang ketiga, biaya produksi dicatat di kartu biaya pesanan. Nah, ini kartu biaya pesanan ini nanti akan Ibu tunjukkan di slide selanjutnya. Dan biaya produksi per unitnya dihitung saat pesanan telah diselesaikan dengan cara biaya produksi totalnya kemudian dibagi dengan unit produknya. Nah, oke. Jadi para pelanggan yang memesan barang atau jasa kepada perusahaan manufaktur kemudian dituliskan dalam kartu biaya pesanan. Nah, kartu biaya pesanan ini secara rinci menjelaskan berapa biaya bahannya, biaya tenaga kerja langsungnya, biaya BOP-nya berapa, kemudian totalnya berapa, bahkan nanti ada labanya berapa gitu. Nah, nanti kartu ini akan berfungsi dari awal dan akhir sampai diselesaikannya barang tersebut gitu. Contohnya, pada tanggal 2 Juli 2017 PT Ali Makmur Press menerima pesanan pembuatan buku dari Alibaba. Nah, disepakati keuntungan dari proses produksi ini adalah 25%. Nah, kartu biaya pesanan ini ditujukan dari gambar berikut ini. Jadi ini contoh dari kartu biaya pesanannya ya. Baik, kartu biaya pesanan ini yang pertama kita lihat ada PT, nama PT-nya, kemudian ini pesanan nomor berapa, kemudian ditulis kartu biaya pesanannya, kemudian pemesannya siapa? Di pemesannya adalah tadi Alibaba, yang dipesan adalah buku, kemudian tanggal pemesanannya adalah 2 Juli, pengerjaannya kapan? 5 Juli, kemudian tanggal dibutuhkannya barang ini adalah 27 Juli, kemudian si PT Ali Makmur Press-nya menyetujui atau dia selesai pada 23 Juli 2017. Oke. Nah, jadi rincian di kartu biaya pesanan yang pertama ada biaya bahan bakunya. Nah, pada tanggal 12 Juli si PT Ali Makmur membeli bahan baku sebesar 300.000. Kemudian tenaga kerja langsung, nah dia tarifnya adalah 10.000. Dia waktu pengerjaannya adalah totalnya adalah 80 jam. Kemudian di total biaya tenaga kerja langsungnya adalah Rp800.000. Nah, BOP dibebankan. Di BOP tadi sudah dijelaskan bahwa karakteristiknya kalau BOP ini tarifnya ditentukan di awal. Jadi dia ditentukan 120% dikali tenaga kerja langsung. Tadi 800.000 ketemu Rp960.000. Nah, oke. Jadi kita rinci penjualannya, karena tadi sudah disepakati di awal keuntungannya ada 25%, maka kita total dulu biayanya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya BOP-nya, kemudian ditambah 25% dikalikan total biayanya, ketemu Rp2.575.000 ya. Nah, kemudian penjualannya totalnya 2.575.000, kemudian biaya produksi totalnya adalah 2.060.000, kemudian kita kurangi ketemu 515.000. Nah, ini menjadi laba kotor si PT Ali Makmur Press-nya. Baik.